Video ini khusus bagi yang mempersiapkan diri untuk mengikuti OSN Informatika tahap kabupaten. Nah, khusus pada informatika, jika Anda membaca silabusnya, ternyata memerlukan kemampuan matematika yang cukup mendalam. Nah, bagi yang waktu SMP sudah pernah mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade Matematika, maka Anda akan sedikit lebih mudah untuk beradaptasi. Tapi bagi yang sama sekali belum pernah, tidak masalah, masih ada waktu untuk mempelajarinya. Nah, saya start dari bidang awal dulu, ini khusus bagian matematika dulu. Nah, ternyata di bidang matematika ini tidak semua bidang matematika, tidak semua cabang matematika akan dipelajari, hanya khusus bagian tertentu saja. Setidaknya yang cukup populer untuk dipelajari adalah logika, logika matematika, dan kemampuan Anda untuk aritmatika. Nah, jika dua kemampuan ini Anda sudah kuasai, maka akan cukup mudah untuk Anda mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan matematika nanti pada saat OSN Informatika. Nah, akan jauh lebih mudah nanti Anda untuk belajar tentang pemrograman jika dua bidang ini sudah dikuasai. Nah, setidaknya dua bagian ini, dua part ini yang akan coba saya elaborasi, tapi untuk video saat ini, part satunya, saya hanya akan mengelaborasi bagian logika matematika dalam waktu yang singkat saja. Nah, sederhananya logika matematika adalah topik yang mungkin Anda belum pernah pelajari di SMA. Kita start dari bagian sederhana. Untuk Anda belajar logika matematika tidak perlu materi prasyarat khusus, Anda cukup bisa untuk memahami bahwa ada kalimat terbuka dan ada pernyataan. Di dalam bahasa Indonesia, Anda mengenal satu kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, yaitu kalimat pernyataan. Jadi Anda tahu ada kalimat pernyataan. Ternyata juga kalimat lain, yaitu kalimat terbuka. Singkat cerita, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat kita ketahui dia benar atau salah. Sedangkan pernyataan itu kalimat yang bisa kita tentukan dia benar atau salah. Nah, khusus saat ini saya akan fokus saja di bagian pernyataan. Jadi kalimat pernyataan adalah kalimat yang bisa ditentukan benar atau salah. Di dalam beberapa literasi, benar dituliskan sebagai true, menggunakan istilah bahasa Inggris, salah sebagai false. Nah, jika pernyataannya hanya sendiri atau disebut ya pernyataan yang cuman contohnya sederhananya hari ini hujan, maka itu cuma satu buah pernyataan. Hari ini hujan, kita bisa tahu lihat cuaca di luar. Jika hari ini benar-benar hujan, maka pasti nilai kebenarannya adalah benar, atau pernyataan tersebut bernilai benar. Jika salah, pernyataan tersebut bernilai salah. Nah, bagaimana jika ada satu atau dua kalimat pernyataan yang digabungkan? Maka di dalam istilah logika matematika atau jangan di dalam istilah bahasa Indonesia itu disebut dengan pernyataan majemuk. Artinya pernyataan yang bisa lebih dari satu. Bisa satu pernyataan, bisa dua pernyataan, bisa juga lebih. Tapi untuk kasus ini kita fokus ke dua pernyataan terlebih dahulu. Nah, jika ada satu atau dua kalimat yang digabungkan, maka seperti saya sebutkan tadi, itu adalah pernyataan majemuk. Nah, untuk menggabungkan satu atau dua kalimat tersebut, kita butuh beberapa kata untuk menghubungkan. Ya, setidak-tidaknya yang paling umum dipelajari ini ada 4. Yaitu kalimatnya kita hubungkan dengan kata dan, kalimatnya kita hubungkan dengan kata atau, kalimatnya kita hubungkan dengan dua kata. Di pertama, kalimat diawali dengan kata jika, kemudian kalimatnya apa, kemudian maka kalimatnya apa. Baru yang keempat, ini jarang digunakan tapi bisa kita pelajari. Kalimat pertama, jika dan hanya jika. Jika
dan hanya jika kalimat kedua. Nah, terus ini apa? Kalau yang sini berarti kalimat pertama dan kalimat kedua, kalimat pertama atau kalimat kedua. Nah, untuk start awal ini kita fokus saja di ini dua. Ini kita akan coba fokus. Nah, ada istilah yang cukup populer jika Anda cari literasi dari berbagai sumber, bahwa dua kalimat yang dibuka dengan kata dan kita sebut dengan konjugasi, konjungsi maksud saya. Kalian kalimat yang dibuka kata atau disebut dengan disjungsi. Ini hanya istilah saja, jika Anda pun tidak hafal juga tidak persoalan. Nah, konjungsi dan disjungsi adalah istilah untuk istilah untuk kalimat majemuk. Konjungsi menggunakan kata dan, disjungsi menggunakan kata atau. Nah, untuk memudahkan dalam penulisan ke depan, kata dan ini kita gunakan istilah seperti ini, kata atau kita gunakan istilah seperti ini. Terus jika dan maka kita hubungkan seperti apa? Nah, ini biar seperti ini. Kita gunakan satu tanda panah ke arah kanan. Kalau jika dan hanya jika, kita gunakan tanda panah ke arah kanan sama, baru kemudian juga ke arah kiri. Ingat, tanda panahnya harus begini, tanda panahnya tidak boleh seperti ini. Nah, kalau ini di dalam kimia itu ada reaksi reversible, irreversible. Ini tidak kita gunakan. Kita gunakan dua tanda panah. Nah, ini istilahnya apa? Kalau ini implikasi, kalimat implikasi, kalau ini biimplikasi. Biimplikasi. Nah, kita fokus ke kalimat pertama dulu, konjungsi dan disjungsi. Saya coba berikan garis batas supaya untuk memudahkan nanti kita membagi materinya. Oke, kita ke bagian konjungsi dulu. Khusus untuk konjungsi. Ya. Nah, karena konjungsi adalah dengan menggunakan kata dan atau menggunakan simbol ini, maka kita perlu mengetahui pasti bahwa ada kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama ini adalah kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu seperti disebut di atas bisa bernilai kalimat yang sudah diketahui bernilai benar ataupun salah. Nah, misalnya kita buat sebuah tabel. Ini kita buat sebuah tabel. Nah, untuk memudahkannya, kalimat pertama dan kalimat kedua saya simbolkan dengan huruf. Maka kalimat pertama ini saya biasanya menggunakan P, menggunakan beberapa dari sumber beberapa literasi yang lain juga seperti itu. Ini menggunakan Q. Anda bisa pakai huruf yang lain, tidak masalah. Nah, P dan Q. Jika misalnya Anda sebut kalimat pertama, terus kalimat pertamanya bernilai benar, maka ada kemungkinan kalimat kedua juga bisa bernilai benar. Ingat, ini dua kalimat yang masih dipisah ya, belum kita gabung. Nah, kemungkinan yang lain, kalimat bisa bernilai benar, ini juga bisa bernilai salah. Berikutnya dibalik. Kalau di sini salah, berarti bernilai benar. Kalau di sini salah, bernilai salah. Nah, setidaknya ada 4 kemungkinan. Adakah kemungkinan yang lain? Harusnya tidak. Berarti ada 4 kemungkinan. Jadi 4 kehidupan saling head to head antara P dan Q. Tinggal tergantung kita mau pakai apa, konjungsi atau disjungsi. Nah, pada kasus ini kita menggunakan konjungsi P dan Q. P dan Q. Nah, kita bisa ambil kalimat sederhana. Misalnya kalimat P itu hari ini hari Rabu. Sesuai dengan video pembuatan saya ini, hari ini adalah benar hari Rabu. Kemudian hari ini hari Rabu, saya
ke sekolah. Atau saya berangkat ke sekolah bisa di lengkapi. Nah, hari ini hari Rabu dan saya ke sekolah. Asumsinya kita akan gabung berarti P dan Q. Maka kalimatnya akan menjadi hari ini hari Rabu dan saya ke sekolah. Oke, mari kita berpikir secara sederhana. Misalnya pernyataan kali ini bernilai benar. Pernyataan ini juga bernilai benar. Oke, kita gabung. Hari ini hari Rabu dan saya ke sekolah. Kira-kira gabungan dari pernyataan ini akan bernilai apa? Ingat, gabungan dari pernyataan ini hanya akan bernilai benar atau salah. Karena dia juga sudah menjadi satu kalimat tersendiri. Kalimat majemuk tersendiri. Kalau kalimat pisah-pisahnya, hari ini hari Rabu benar, saya ke sekolah benar, maka hari ini hari Rabu dan saya ke sekolah, maka tentunya ini bernilai benar. Bagaimana jika salah satunya salah? Misalnya ini ya. Kalau ini bernilai salah. Hari ini hari Rabu dan saya ke sekolah. Ingat ya, yang pertama bernilai benar, yang kedua bernilai salah. Hari ini hari Rabu dan saya ke sekolah. Maka kalimat ini akan bernilai benar. Akan bernilai salah. Hari ini hari Rabu dan saya ke sekolah. Asumsinya Anda tidak ke sekolah ya. Maka hari ini hari Rabu dan saya ke sekolah. Jika ini bernilai salah, maka kalimat ini otomatis dia akan bernilai salah. Bagaimana kalau dibalik misalnya? Ini yang salah. Bagaimana kalau yang salahnya yang di atas? Hari ini hari Rabu. Misalnya hari ini hari Kamis. Hari ini bukan hari Rabu, bisa hari apa saja. Hari ini hari Rabu dan saya ke sekolah. Ini bernilai benar. Maka ini juga akan bernilai salah. Kalau dua-duanya salah, bagaimana kalau dua-duanya salah? Kalau dua-duanya salah, ya tidak usah pikir panjang-panjang, ini pasti bernilai salah. Maka dengan sendirinya kita sudah menemukan hubungan antara P dan Q dengan 4 macam kondisi. Jika dua-duanya benar bernilai benar, jika satunya salah, ingat ya, satunya saja salah, pasti dia bernilai salah. Apalagi dua-duanya salah, maka ini pasti akan bernilai salah. Jadi ketiga-tiganya akan salah jika salah satunya itu bernilai salah. Itu pemahaman yang pertama. Sekarang kita ke disjungsi. Bagaimana dengan disjungsi? Oke, kita buat lagi tabel kebenaran seperti yang di atas ini ya. Oke, ini saya kasih lihat supaya kita punya perbandingan. Oke, misalnya ini yang kedua ya. Ini untuk disjungsi. Ya, buat tabel ini lewat kalimat pertama. Ini ada kalimat yang kedua. Ini kita gabung. P, tapi ingat pakai disjungsi atau pakai kata atau. P atau Q. 4 kombinasi. Benar, benar. Seperti tadi. Benar, salah, salah, benar. Yang terakhir pasti salah dan salah. Nah, jika dua pernyataan bernilai benar, hari ini hari Rabu atau saya ke sekolah, kata atau, maka sebenarnya dalam pengertian sederhana bahasa Indonesia, kata atau berarti kita bisa memilih salah satu. Salah satunya saja benar, pasti gabungan pernyataan tersebut akan bernilai benar. Maka pasti ini akan bernilai benar. Bagaimana kalau salah satunya salah? Jika salah satunya salah, it's okay, tidak masalah. Kan hanya memilih satu, maka ini pasti bernilai benar. Hari ini hari Rabu atau saya ke sekolah. Tinggal lihatkan situasi seperti yang tadi. Jika salah satunya salah, ini juga salah satunya salah, ini akan bernilai benar juga. Berarti cukup satu syarat kalimat yang terpenuhi, maka gabungan pernyataan tersebut kalimat bernilai benar. Ya, kalau dua-duanya salah, tidak usah pikir panjang, ini pasti bernilai salah. Maka kalau pada disjungsi sederhananya, salah satunya saja benar, ini ya,
salah satunya saja benar, ini kan dua benar, ini sudah dua benar, salah satunya bernilai benar, maka ini pasti dia akan bernilai benar. Ini kalau pada konjungsi salah satunya bernilai salah, ini pasti akan bernilai salah. Nah, terus apa hubungannya ini dengan mengerjakan soal-soal informatika? Nah, kita akan coba ambil mungkin 2 atau 3 soal terakhir tahun 2023 dan 2022. Saya siapkan dulu. Oke, kita kasih batasan seperti yang tadi ya. Nah, ntar saya coba ambil soalnya Anda bisa download sendiri di website website eh, ini. Nanti saya coba, ini websitenya, Anda bisa downloadnya dari sini ya. Ini untuk khusus soal kota. Saya ambil yang tahun 2023 dan 2022. Coba pindahkan slide-nya dulu. Nah, ini adalah tampilan di websitenya dan saya sudah buka 2 atau mungkin 3 halaman. Di halaman Anda bisa unduh sendiri. Di tahun-tahun 2018 ke bawah mereka sudah menyediakan jawabannya. Sudah misalkan media untuk menjawab, ini dibahas sama-sama kalau tidak salah. Tapi untuk kasus 2020, 19 sampai 2023 ini belum ada pembahasan berdasarkan website ini, dan banyak pembahasan lain di luar sana. Nah, saya ambil tahun 2023, 22, dan 21, tapi mungkin untuk video ini hanya 2 soal saja. 2022 kita ambil yang nomor 1 dulu, dan 2023 juga bertepatan sama nomor 1. Untuk 2021 ini nanti di mungkin pembahasan berikutnya. Oke, saya coba crop sini. Saya ambil soalnya untuk tahun 2022. Oke. Ya, ini soal yang pertama tahun 2022. Ya, 2022. Nah, bagaimana kita untuk menyelesaikannya sesuai dengan pembahasan yang tadi? Maka kita perlu memahami satu istilah lain yang tidak saya singgung sebelumnya, bahwa di sini ada kata not. Not A. Nah, ini pakai bahasa Inggris, not A. Berarti ini bukan A. Maka di kalimat pernyataan, kita bisa sangkal. Kita bisa buat kalimat penyangkalan. Nah, kalimat penyangkalan ini kita bisa sangkal atau kita bisa ingkari. Kita bisa sangkal atau kita bisa ingkari. Ingkari artinya itu kalimat yang berlawanan arah nilai kebenarannya. Maka di dalam logika matematika atau di dalam istilah matematikanya ini disebut dengan kalimat, bisa ada beberapa istilah yang lain. Saya ambil satu kalimat yang populer, kalimat ingkaran. Ini bukan lingkarannya, ini iya. Kalimat ingkaran. Nah, kalimat ingkaran kita pakai simbol seperti ini. Simbol seperti ini, atau di dalam untuk cara bacanya kita bisa baca itu negasi. 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 Ini Anda bisa cari beberapa sumber yang ada di internet. Anda bisa lihat cara pemanfaatannya seperti apa. Tidak panjang lebar, intinya adalah kalau ingkaran itu adalah kalimat yang berlawanan arah nilai kebenarannya. Ingkaran atau negasi itu kalimat yang berlawanan nilai kebenarannya. Kalau pada pernyataan aslinya bernilai benar, pasti ingkaran atau negasi, di beberapa sumber juga disebut negasi, ingkaran atau negasi tersebut bernilai salah. Maka untuk kasus ini, untuk note A itu saya coba tuliskan di dalam cara penulisan yang lain. Untuk P,
Maka ini ada 3 pernyataan, ada 3 kalimat majemuk karena ini digabung beberapa kalimat, malahan bukan cuma itu, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kalimat digabung. Ada yang menggunakan kata dan, ada yang menggunakan kata atau, ada yang menggunakan ya ini kemudian dan, atau, dan kemudian kalimat yang ki juga seperti itu. Kalimat yang r lebih sederhana, cuman dan saja. Nah, untuk kalimat P saja. Bagaimana Anda membuat secara cepat? Tidak apa-apa Anda tidak menuliskan simbolnya, Anda langsung tuliskan sini saja kalau Anda sudah cukup mahir. Tapi kalau Anda masih untuk belajar, oke, kita coba tuliskan lebih sederhana saja. Untuk P. Untuk P itu adalah kalimat yang saya tuliskan dalam simbol yang lain, negasi A dan B. Negasi A dan B, ingat dalam kurung atau dalam kurung juga, negasi C atau D. Ini dikasih kurung juga, baru digabung dengan dan pernyataan E. Nah, ini dulu kita cari. Nah, ingat karena ini ada satu kalimat di kiri, satu kalimat di kanan menggunakan kata atau, kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Nah, kalau misalnya sesuai dengan soal sini, kalau misalnya A-nya bernilai true atau A-nya bernilai benar, berarti negasinya bernilai salah. B-nya true, tetap dia bernilai. Oke, saya pakai simbol yang sama dengan di kita pelajari adalah salah dan benar ya. Ini bernilai benar. Maka ini untuk C, kalau C-nya true berarti ini salah. Kalau D-nya itu tetap ini benar, E-nya tetap dia salah. Bagaimana kalau, ingat ya, kalau pada dan satu pernyataan salah, maka pasti dia bernilai salah. Coba kita intip ke samping. Kalau pada dan ini ya, kalau pada dan satu saja pernyataannya salah, maka gabungan pernyataan tersebut bernilai salah. Kalau pada disjungsi satu saja benar, maka dia akan bernilai benar. Maka karena dia menggunakan kata dan satu saja salah, ini salah, maka ini pasti bernilai salah. Ini dulu, kurung. Karena menggunakan kata atau disjungsi satu saja benar, ini bernilai benar. Ini bernilai benar. Sekarang kita belum bisa antara yang pertama ini dengan yang kedua karena ini masih dalam kurung, berarti kita sekarang antara yang bernilai benar atau yang bernilai, saya tuliskan kembali, atau ini turun sini bernilai salah. Ingat masih pakai konjungsi ya, satu saja salah, maka ini akan bernilai salah. Maka ini pasti bernilai salah. Maka yang terakhir, salah atau salah. Ya, nggak usah pikir-pikir panjang, pasti dia bernilai salah, baik dia disjungsi maupun konjungsi. Maka untuk P ini, dia akan bernilai salah. Dari opsi sini yang salah dia ada 4, A, B, atau E. Sekarang yang key. Sekarang untuk yang key. Kita coba untuk yang key dengan cara yang tadi. Kalau masih mau buat seperti ini boleh, tapi kalau mau langsung juga tidak masalah. Ingat karena nanti Anda mengerjakannya di komputer, jadi Anda wajib untuk menuliskan cakarannya di kertas. Kalau ini ujian kertas dan diizinkan Anda tulis coret-coret, Anda bisa. Oke, kita coba untuk key. Coba saya pakai warna apa sih ya? Hitam, tetap hitam saja. Ini untuk key. Key sama dengan negasi A atau B dalam kurung, dan ini ada kurungnya ada 3, 1, 2, baru negasi C dan negasi D tutup, atau negasi E tutup. Selesaikan dalam kurung sini. Kita cek karena ini A true, maka ini salah. B tetap dia bernilai benar. C karena dia benar, berarti ini pasti lawannya. Kalau D benar, pasti ini lawannya. Kalau E false, nah ini lawannya pasti bernilai benar. Ingat, pada disjungsi. Apa pada disjungsi? Ayo. Pada disjungsi. Oh, satu saja benar, maka dia bernilai benar. Maka ini pasti akan bernilai benar. Nah, ini konjungsi. Satunya salah, bernilai salah. Apalagi dua-duanya salah, ini pasti bernilai salah. Sekarang, kalau ini S atau
B, salah atau benar. Ingat, kalau pada disjungsi satu saja bernilai benar, dia pasti bernilai benar. Nah, terakhir B, B yang ini ya. Saya turunkan kembali karena masih sendiri. B dan B ya, oke, dua-dua benar. Baik disjungsi maupun konjungsi pasti akan dia bernilai benar. Maka untuk kasus ini akan bernilai benar. Nah, dalam posisi ini kita sudah dapat kalau tadi apa jawabannya? Nah, kalau tadi bernilai salah, untuk P, untuk Q itu dia akan bernilai benar. Kalau ini gampang saja, P dan Q, ingat ya, P dan Q. R adalah gabungan P dan Q. P-nya apa? P-nya adalah salah dan benar. Ingat, kalau pakai dan, satu saja bernilai salah, maka ini pasti bernilai salah. Maka pernyataan R itu akan bernilai salah. Maka kombinasinya adalah salah, benar, salah, atau pakai istilah yang sini adalah false, false, ya ini F ya. False, true, dan false. Adakah opsinya? False, true, dan false. Maka harusnya jawaban ini adalah A. Kecuali kita ada kesalahan dalam mencari, bisa bantu dicek lagi, maka harusnya jawabannya adalah. Maka harusnya untuk soal nomor 1 di bawah 1 menit Anda bisa untuk mengerjakan. Tapi ingat saja, kalau dia konjungsi, satu saja bernilai salah, atau pakai dan ya. Kalau dia menggunakan dan, satu saja bernilai salah, dia akan salah semua. Kalau pada disjungsi satu saja bernilai benar, maka dia pasti akan benar semua. Sekarang saya akan coba ambil untuk soal nomor 2. Bukan soal nomor 2. Soal di tahun sesudahnya. Nah, ini soal tahun 2023 yang barusan kemarin. Tapi ingat, di tahun-tahun sebelumnya soalnya juga muncul, tetapi di dalam teknik penulisan soal yang berbeda-beda. Tidak sama seperti kalau nomor tahun baru 2 tahun terakhir, rada-rada sama. Punya sama. Tidak tahu untuk tahun ini apakah soal seperti ini akan muncul, apakah soalnya seperti model soalnya mirip ataukah agak sedikit berbeda. Tapi kalau konsepnya Anda mengerti, harusnya biar dibolak-balik tidak persoalan. Oke. Nah, untuk kasus ini Anda bisa setelah Anda baca, kita langsung cek. Ternyata dia pakai nama orang. Ada Quick mempunyai 3 variabel boolean P, Q, dan R. Quick akan membuat sebuah operasi logika yang mengembalikan nilai true jika dan hanya jika minimal dua variabel dari P, Q, dan R mempunyai nilai true. Operasi logika mana yang memenuhi kriteria tersebut? Oke, kalau Anda lihat di sini, maka di sini akan ada beberapa pertanyaan syarat yang cukup unik ya. Di sini dibilang membuat sebuah operasi logika yang mengembalikan nilai true. Jika dan hanya jika ada syaratnya, jika pada saat yang tadi diimplikasi, tapi itu oke, untuk sekarang kita cek lihat dulu. Dari keterangan yang ada di soal sini, maka harusnya Anda bisa melihat bahwa baik opsi A, B, C, D, dan E ini kita harus cek apakah dia bernilai true atau dia bernilai benar. Cuman ada syaratnya sih. Syaratnya yaitu minimal 2. Jadi kalau minimal 2 berarti bisa 3, minimal 2 P, Q, dan R berarti bisa bernilai harus bernilai benar. Maka secara teori kita harus bisa mengecek semua kemungkinan sini supaya bisa bernilai benar. Berarti itu bernilai benar baik P yang ada di sini, Q minimal 2 harus bernilai benar. Maka ingat pada syarat sebelumnya, untuk suatu kalimat majemuk bisa bernilai benar jika menggunakan kata dan. Untuk dia bisa bernilai benar, jika untuk bisa bernilai benar, jika menggunakan kata dan, dua-duanya harus benar. Berarti kalau nanti cek di sini, kalau gunakan kata dan, berarti dua-duanya harus bernilai benar. Nanti kalau pada disjungsi tidak masalah. Satu saja benar, yang penting pasti dia akan bernilai benar. Maka pada poin A, pada poin A, sini yang part pertama dia menggunakan kata atau dua-dua, kemudian dan. Jadi kalau dia menggunakan dan sini, berarti kesimpulan yang di sini harus benar, kesimpulan yang di sini juga harus benar,
baru dia bisa bernilai. Berarti untuk yang pertama sini, untuk opsi A, ini dia harus bernilai benar. Ini harus bernilai benar, ini harus bernilai benar. Baru dia bisa bernilai benar. Untuk yang kalimat yang kedua, dia menggunakan dua. Beberapa kalimat menyebut yang pertama dulu. Kalau di sini untuk bisa bernilai benar berarti tidak masalah. Ini bisa benar salah, atau bisa benar-benar juga, atau bisa benar, bisa. Yang penting tiga-tiganya ini ada satu minimal yang benar. Jadi ini saja, satu saya bernilai benar, ini bernilai salah, ini bernilai salah, maka ini pasti dia akan bernilai benar. Kalau yang ketiga dia pakai kata dan, berarti kalau pakai dan sederhana, ini wajib benar, ini wajib benar, dan ini wajib benar. Jadi kita harus cek masing-masing gitu. Kalau yang menggunakan kata atau relatif, jadi ini sebenarnya yang nomor poin B dan C dia mirip. Poin B dan C mirip karena dengan kata atau dua-dua kata atau. Sekarang yang poin E, yang menggunakan poin E mirip dengan poin nomor A, C, kemudian E. Berarti ini menggunakan kata benar. Berarti kalau yang pada poin sini harus benar, ini harus benar, dia mengakibatkan dia benar. Berarti kalau kita melihat poin A, C, dan E dia mirip sebenarnya, karena dia ini wajib benar di setiap pernyataan yang dalam kurungnya. Pernyataan dalam kurung ini wajib menilai benar. Berarti jika saja ada satu yang bernilai salah, maka dia tidak bisa tentukan nilai benarnya. Nah, tapi berbedanya di sini ada negasinya. Di sini ada negasi. Nah, itu yang kita akan cek satu persatu. Nanti kita akan coba lihat versi cepatnya kurang lebih seperti apa. Tapi kurang lebih garis berpikirnya seperti itu. Oke, dengan beberapa pengalaman yang tadi kita akan coba analisa untuk kasus soal nomor 1. Kita coba hapus ini. Berarti ingat ya, kita mencari minimal 2. Berarti minimal 2, kita lebih, kalau saya pribadi akan lebih cenderung ke konjungsi. Sebab kalau nanti disjungsi satu saja salah, dia akan bernilai benar. Lebih cenderung ke yang dan. Sebab dan itu wajib dua-dua harus benar. Nah, untuk soal untuk yang nomor 1, untuk yang nomor 1 di sini dibilang P or Q or R, N negasi P, negasi Q, atau negasi R. Berarti kalau misalnya ini dua saja yang benar ya, ini dua saja yang benar, misalnya ini benar, benar kemudian salah, misalnya saja asumsinya seperti itu. Berarti lawan dan lawannya ini adalah salah, salah, benar. Ingat, karena ini pakai kata atau, ini salah dengan salah, dia akan bernilai benar. Terus di atas ya, salah dengan benar, dia akan bernilai, salah dengan salah, dia akan bernilai salah. Salah dengan benar, dia akan bernilai, salah dengan benar, dia akan bernilai benar. Berarti karena dia pakai uh, orang, ini dipisah ya ternyata. Ini dulu yang kiri duluan. Ini salah dengan salah, ini akan bernilai salah. Pada berikutnya salah dengan benar, salah dengan salah. Asumsinya ini salah dengan salah pasti dia akan menilai salah. Berarti ini karena dan itu wajib dua-dua benar, pasti ini kemungkinan tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Oke, kita cek yang ke B. Yang B juga menggunakan kata atau. Kalau menggunakan kata atau, kali sama menggunakan kata atau, jadi sebenarnya satu saja benar. Satu saja benar, kita ralat satu saja, kan di sini harus dua yang benar ya. Oke lah, kita cek dulu. Ini misalnya P dan Q ya. Nah, asumsinya adalah ini benar, misalnya ini benar-benar, kemudian berarti benar dan benar dia akan bernilai benar. Tapi karena negasi berarti ini akan bernilai salah keseluruhannya. Keseluruhan pasti dia akan bernilai salah.
Karena ini P dan Q benar, berarti sini adalah benar. Asumsi ini adalah salah, misalnya. Berarti benar dan salah pasti dia akan bernilai benar. Lawan dari benar dia akan bernilai salah. Ini misalnya R atau P, karena ini salah satu harus benar. Ini salah dan benar akan bernilai benar. Negasi dari benar akan bernilai salah. Untuk nomor B tidak mungkin, sebab uh, karena yang menggunakan kata atau, salah satunya bernilai benar, dia akan menjadi benar. Tapi apapun hasilnya di dalam kurung sini, apapun hasilnya yang di dalam kurung, kita hapus kembali. Apapun hasilnya yang di sini, apapun hasilnya yang di sini, apapun hasil yang di sini selalu akan dinegasikan. Berarti yang nomor C ini pasti akan bernilai salah-salah semua. Berarti untuk nomor B ini tidak mungkin. Sekarang untuk nomor C, dia menggunakan kata P dan ini pakai dan ya. Berarti kalau dia pakai dan, ini dua-dua wajib benar. Berarti ini kalau ini benar-benar, negasinya ini pasti salah. Kalau ini benar dan salah, negasinya pasti benar dan salah, ini jawabannya pasti salah. Negasinya ini pasti benar. Berarti untuk yang ini akan jadi benar. Cuman masalahnya karena di sini satu dua sudah P dan Q meskipun dia benar, tapi karena ada negasi jadi salah, di apapun yang di kanan sini pasti dia akan salah karena dia menggunakan kata dan. Jadi alisasinya seperti itu untuk khusus nomor C. Jadi nomor A, B, C secara teori harusnya tidak mungkin. Khusus nomor D dan nomor kita akan coba cek. Untuk nomor D dan E tidak ada negasi, berarti semuanya bernilai original dari nilainya. Berarti kalau dua-duanya benar, ini pasti benar, benar, ya benar. Oke, ini benar, benar, ini benar, ini benar, ini pasti akan bernilai benar. Kalau ini benar, saya asumsi satu salah, ini pasti dia akan bernilai salah. Sorry, ya benar, dia akan bernilai salah. Ini karena salah satunya sudah jadi ini salah dan benar, ini pasti akan bernilai salah. Cuman di sini apapun jawaban yang di sini, kalau dia salah dan salah, dia akan bernilai salah. Dan apapun jawaban yang di sebelah kanan sini secara keseluruhan, mau dia salah ataupun benar, apapun jawabannya sebelah kanan sini, karena salah satu poinnya sudah ada yang benar, tidak apa-apa kebalik. Meskipun di sini posisi yang benar, tidak masalah kebalik. Berarti pernyataan ini akan bernilai benar atau bernilai true untuk minimal 2. Untuk minimal 2. Jadi secara teori, harusnya nomor D itu memenuhi syarat. Oke, saya ulangi yang nomor D. Untuk khusus nomor D, ingat saja, karena di sini perantaranya di sini atau, berarti kita cukup cari yang benar. Misalnya, kalau di sini bernilai benar, apapun yang di sebelah kanan, mau dia benar atau salah, pasti dia bernilai kalaupun misalnya sini benar, dan apapun nilai sini, misalnya dia bernilai salah, berarti karena menggunakan kata atau, maka kesimpulannya pasti bernilai benar. Kalaupun di sini bernilai benar, ya pasti apalagi karena bernilai benar. Sedangkan syaratnya di sini, sorry bukan syarat, tadi saya kasih pernyataan awal, ini benar dan benar. Berarti ini memenuhi syarat, dua sudah benar. Berarti secara teori harusnya jawabannya adalah D. Nah, di dalam mengerjakan sebenarnya kita bisa saja mengerjakan D, tapi menjawab C. Cuman karena ini soal baru, kita coba cek yang nomor E. Yang nomor E juga seperti itu. Kita karena ini menggunakan kata dan, ingat menggunakan kata dan, supaya ini benar berarti ini wajib benar, ini wajib benar, ini wajib benar. Cuman sekali lagi kan minimal duanya adalah benar. Berarti misalnya ini adalah benar dan benar, pasti dia benar. Ini misalnya salah, benar dan salah. Taruhlah ini yang salah, R yang salah. Berarti karena dia pakai atau, satu salah pasti benar. Ini juga, karena ini R salah, ini B benar, salah atau benar pasti akan benar. Ternyata yang nomor B juga memenuhi. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Yang nomor dia menggunakan kata dan, karena dia menggunakan kata dan berarti ini wajib benar, ini wajib benar, ini wajib benar supaya ini seluruhnya bisa bernilai benar. Untuk yang di sini bernilai benar karena dia menggunakan kata atau, cukup salah satunya yang benar. Tapi kita minimalkan dua yang benar. Ini benar,
Ini benar, pasti dia benar. Ini benar, kita minimalkan yang salah. Ini pasti karena dia tahu, tetap dia bernilai benar. Ini R yang salah ya, ini salah, ini benar, tetap dia nilai benar. Berarti di dalam kurung sini akan ada, di dalam kurung pertama sini, tetap dia akan bernilai benar. Di dalam kurung sini tetap akan bernilai benar, ini juga akan bernilai benar. Berarti jawaban yang mana? Setelah dicek beberapa kali, ternyata untuk soal nomor satu ada dua pilihan yang mungkin. Ada dua pilihan yang mungkin. Maka ini jawaban nomor satu bisa jawabannya D, bisa jawabannya kecuali misalnya di sini dikatakan harus tiga-tiganya bernilai benar. Maka kita bisa cek lagi. Harus ketiga-tiganya bernilai benar. Tapi kan harus bilang minimal dua variabel berarti bisa cuma dua yang benar, bisa tiga-tiganya benar. Nah, jika Anda cari literasi, karena saya basicnya adalah matematika, maka saya tak menggunakan benar atau salah, true atau false. Nah, dalam beberapa literasi Anda akan menemukan benar itu kasih dituliskan 0, salah itu dituliskan 0, karena nanti akan belajar variabel booleannya. Yang 1, 0, 0, 1, dan seterusnya. Oke, ini untuk pemahaman awal dipandang dari matematika dan uh, logika matematika. Semoga dapat dipahami. Nanti catatan ini juga akan saya kirimkan di link video YouTube, jika di YouTube. Bagi yang membutuhkan silakan di-download, dan bagi yang memerlukan pertanyaan lanjutan bisa hubungi saya akan cantumkan nomor kontak saya di link YouTube. Oke, videonya hanya untuk kalangan terbatas, hanya untuk yang mendapatkan linknya saja. Semoga bermanfaat. Nanti di part yang kedua akan coba dielaborasi, mungkin masih logika matematika, tapi mungkin juga matematika akan coba dipikirkan kembali. Semoga bermanfaat.